Setelah rumah yang kubuat siap huni, tiba-tiba keluarga suamiku datang dan meminta hak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ya Allah Bunda, maaf ya Bun. Qadarullah setelah suami agak mendingan, malah aku yang jatuh sakit. Semoga Bunda-Bunda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap stay dengerin cerita aku. Semoga terhibur ya Bun. Mas, aku mau buat rumah 2 lantai ya. Tanah kita kan gak terlalu luas. Kalau rumahnya 2 lantai kan bisa lebih besar. Ucapku pada Mas Arman. Di suatu malam saat kami sedang membicarakan rencana pembangunan rumah. Iya Asih, terserah kamu aja, aku ngikut. Rumah ini kan bakalan jadi tempat ternyaman buat kamu. Jadi terserah kamu ya, kamu yang desain seperti apa maunya. Nanti aku yang cari dananya. Katanya sambil mencubit hidungku menggoda. Ih, kamu Mas bisa aja. Iya Mas, makasih banyak ya Mas. Oh ya Mas, gak ada masalah kan soal kepemilikan tanah ini? Yang aku tahu kan tanah ini memang atas nama Bapak dan diwariskan ke kamu. Tanyaku pada Mas Arman untuk kesekian kalinya aku memastikan padanya. Iya sayang, tanah ini kan punya Bapak dan udah diwariskan ke aku. Surat wasiatnya kamu kan juga tahu. Jawabnya sambil tersenyum. Aku merasa lega karena aku takut jika nanti ada apa-apa ke depannya. Iya, aku selama ini tinggal bersama mertua dan rumah ini masih sangat sederhana. Kondisinya juga sudah mulai lapuk karena memang masih terbuat dari kayu dan sudah entah berapa puluh tahun usia rumah ini. Saatnya memang harus direnovasi, kita ganti yang permanen supaya kedepannya kehidupan kita lebih nyaman. Material demi material kami kumpulkan dengan cara mencicil. Pertama, kami membeli batu bata. Jumlah batu bata yang dibutuhkan tidaklah sedikit, makanya hasil kerja suamiku aku sisihkan dan aku tabung. Karena batu bata tergolong material yang awet, aku membelinya paling pertama. Setelah batu bata terkumpul, aku lanjut membeli batu alam untuk pondasi. Karena rumah yang mau aku buat adalah rumah 2 lantai, jadi pondasinya harus benar-benar proper. Alhamdulillah ya Mas, materialnya sedikit demi sedikit udah terkumpul. Tinggal besinya ini, ucapku pada Mas Arman. Iya, alhamdulillah. Ini juga karena kerja keras kamu sayang. Kamu pinter banget ngatur uang. Bahkan aku nggak nyangka loh kalau kita bisa punya tabungan sebanyak ini buat beli material yang harganya nggak murah. Puji suamiku itu. Alah kamu bisa aja mas. Ini juga karena kamu yang rajin cari uangnya. Makanya uang kita banyak. Mudah-mudahan cepat terkumpul semua ya mas. Dan kita bisa mulai bangun rumah impian kita. Sahutku merasa bersyukur dan penuh harap. Rumah tanggaku dan Mas Arman sudah 10 tahun kami jalani. Selama ini kami tak pernah punya masalah yang berarti. Hanya riak-riak kecil dalam rumah tangga yang sanggup kami atasi tanpa melibatkan orang lain. Kami juga sudah dikaruniai seorang putra. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren yang tidak jauh dari rumah. Meskipun aku tinggal bersama mertua, gak pernah ada masalah-masalah yang seperti dibilang orang-orang. Yang mertua cerewet lah, inilah, itulah. Aku gak pernah mengalaminya. Malahan ayah mertuaku itu orangnya sangat enak sekali. Lucu dan mudah diajak bicara. Apa mungkin karena hanya tinggal mertua laki-laki saja ya, jadi aku gak banyak slack. Bahkan tatanan rumah ini pun terserah aku, kata bapak mertua. Iya mah sebagai orang tua ngikut aja, begitu katanya. Sedangkan ibu mertuaku sudah meninggal saat usia suamiku masih belasan tahun. Mungkin ini kali ya yang bikin aku betah-betah aja tinggal sama mertua. Karena udah gak ada mertua perempuan. Karena memang biasanya konflik itu sering muncul kalau antara menantu perempuan dan mertua perempuan. Gitu sih yang banyak aku dengar. Tapi aku bersyukur, aku nikmati hidupku ini. Sebagai menantu dan kebetulan suamiku anak bungsu, aku merasa bertanggung jawab juga terhadap ayah mertua.
Karena ayah mertua memang cuman mau ikut suamiku. Dia nggak mau ikut anaknya yang lain. Intinya kata dia cuma nyaman ikut suamiku. Aku pun nggak masalah. Lagi pula selama ini memang kehidupan kami nyaman-nyaman aja. Nggak merasa terusik meskipun aku tinggal bareng mertua. Tidak terasa waktu pun terus berlalu. Bahkan anakku yang SD itu sekarang sudah lulus. Tahun ini dia duduk di bangku SMP. Benar-benar gak nyangka waktu tuh rasanya begitu cepat. Padahal ngejalaninya ya terasa lama. Tapi kalau dipikir-pikir, perasaan baru kemarin aku ngelahirin dia. Sekarang dia udah SMP. Dan alhamdulillah harapan yang kami impi-impikan selama ini akhirnya terwujud. Material semuanya sudah terkumpul. Bahkan rumah impian kami sudah mulai buat pondasi. Hari-hariku disibukkan dengan memasakkan tukang. Tiap hari aku nggak ada liburnya. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak pernah ngerasa capek. Ya, maksudnya bukan nggak ngerasa capek sama sekali, bukan. Tapi aku happy ngejalaninya. Jadi nggak ngerasa bosan. Meskipun dari pagi sampai sore aku harus berkutat di dapur masakin tukang. Karena emang bukan cuman tukang yang aku bayar aja yang kerja. Selain tukang-tukang itu, keluarga suamiku juga bantuin semua. Kayak pamannya suamiku, pak D-nya, dan juga sepupu-sepupunya serta kakak-kakak suamiku. Semuanya bantuin. Bahkan bukan cuman yang bantu ngecor aja yang laki-laki. Saudara perempuan suamiku juga ikut bantu aku masak kadang-kadang kalau mereka lagi nggak sibuk. Asih, ini mau masak nasi lagi nggak? Kayaknya sih kurang. Lebih baik masak ya, kata kakak iparku. Eh, iya kak, masak aja lah daripada kurang. Lebih juga nggak apa-apa, besok bisa diangetin buat sarapan, kataku. Akhirnya kakak iparku yang baik hati itu masak nasi lagi. Meskipun biaya makan jadi membengkak, tapi kalau dikerjain bareng-bareng gini rasanya aku bahagia-bahagia aja. Dan alhamdulillah, rezeki itu selalu ada aja. Panen padi melimpah, alhamdulillah. Dan panen sayur di ladang juga lumayan. Tinggal beli bawang aja deh setiap hari sama minyak dan gula. Kalau yang lain-lain alhamdulillahnya, kebun masih menghasilkan. Meskipun suamiku juga sibuk ikut bangun rumah, tapi dia tetap menyempatkan waktu untuk merawat kebun. Jadi panenan kami tetap menghasilkan setiap harinya. Kami tertawa bersama sambil melihat orang-orang yang kerja membangun rumahku, rumah mertuaku, dan rumah suamiku. Ya, mau bagaimanapun, ini juga rumah mertuaku karena dibangun di atas tanahnya. Tapi ya begitulah kehidupan. Di tengah kebahagiaan yang kami rasakan, mertua tiba-tiba kondisi kesehatannya menurun. Kadang beliau mengeluh kepalanya pusing, kadang mengeluh lututnya sakit, ya layaknya penyakit orang tua pada umumnya. Dan aku menjadi menantu yang paling sigap untuk merawat beliau. Ayo pak berobat, kita cepat ke puskesmas aja ya, biar nggak makin parah, bujuku. Karena bapak mertua adalah tipe orang tua yang sulit sekali kalau diajak berobat. Padahal aku nggak tega sebagai menantu melihat dia kesakitan setiap hari. Udahlah sih, nggak apa-apa. Bapak tuh takut kalau banyak minum obat. Nanti malah kenapa-napa bukannya sembuh. Jawabnya begitu. Ya bapak jangan mikir gitu dong pak. Kan ini demi kesehatan bapak juga. Kalau bapak cepat sembuh kan minum obatnya juga nggak lama-lama. Kataku lagi masih berusaha membujuknya. Akhirnya setelah dengan rayuan puluhan kali, bapak mertua mau juga diajak berobat. Dan beliau hanya mau diantar oleh Mas Arman dan juga aku. Sementara aku dan Mas Arman mengantar bapak berobat, saudara suamiku yang lain dan para tukang melanjutkan pekerjaan mereka. Untungnya, tadi sudah masak, semua udah beres. Jadi kalau mereka mau makan, mau ngopi, udah siap sedia. Gimana Bu Bidan keadaan Bapak? Tanya Mas Arman merasa khawatir. Ini penyakit biasa untuk orang tua Pak Arman. Minum vitaminnya dan banyak minum susu ya. Mudah-mudahan
Pak Anom cepat sembuh, kata Bu Bidan sambil meresepkan obat, vitamin, dan susu. Susu yang diminum untuk orang tua yang mengalami masalah sendi. Walah, ya Bu Bidan, terima kasih banyak ya. Kalau begitu kami permisi, kata Mas Arman, sementara aku hanya mendengarkan saja percakapan mereka. Dan mengingat-ingat penjelasan Bu Bidan tentang cara minum obatnya supaya nggak salah nanti aku ngasih. Bapak jangan banyak jalan dulu ya, banyak istirahat, ucapku setelah sampai rumah. Iya, bapak mertua itu tipe orang tua yang nggak mau diam. Dan beliau kalau pekerjaan yang dikerjakannya belum selesai kayak belum mau istirahat gitu. Jadi tetap aja kerja terus. Mungkin itu salah satu yang membuat sendinya bermasalah. Iya sih, makasih banyak ya, katanya sambil tersenyum ke arahku. Di tengah kabar bapak mertua yang sakit, pembangunan rumah tetap berjalan. Kekurangan material alhamdulillah ada saja rezekinya untuk beli lagi. Hingga akhirnya rumah itu hampir jadi. Sudah 80%. Bahkan sudah layak untuk ditempati. Meskipun ya belum di keramik, tapi untuk jendela, pintu, dan di plester semuanya sudah. Meski ya itu belum di plafon, belum di keramik, belum dicat. Tapi nggak apa-apa, sudah cukup nyaman untuk kami tempati. Di rumah ini ada 4 kamar. 2 kamar mandi, satu di bawah, satu di atas. Kamarku dan Mas Arman ada di lantai 2. Seberang kamar kami adalah kamar tamu, yang kami sediakan jika ada keluarga yang mau menginap. Sedangkan di lantai bawah ada dapur, ada 2 kamar, satu kamar untuk ayah mertua, satu kamar lagi untuk anakku. Dia tidak mau kamar di atas katanya, mau yang di bawah saja. Oke, aku turuti sebagai orang tuanya. Katanya sih biar ngawanin kakeknya. Aku nggak nyangka. Meskipun dari kecil dia udah di pondok pesantren, tapi dia sangat pengertian sekali sama orang tuanya, terutama sama kakeknya. Aku benar-benar bersyukur banget jadi seorang ibu. Acara syukuran kecil-kecilan pun sudah kami lakukan. Hanya kumpul keluarga saja dan tetangga sekitar. Ya untuk mendoakan semoga rumah ini berkah dan kami menempatinya nyaman selamanya. Namun, malang tiada bisa ditolak. Sih, Bapak sih, ucap Mas Arman dengan ekspresi sedihnya saat aku masih memasak di dapur. Kenapa, Mas? Bapak kenapa? Aku kan suruh kamu bangunin Bapak, Mas. Tanya aku. Jantungku berdegup kencang. Aku panik. Pasti terjadi sesuatu. Bapak sih, kata Mas Arman masih dengan kalimat yang sama. Kenapa, Mas, Bapak? Tanyaku dengan sedikit berteriak. Aku tak menunggu jawabannya, aku langsung berlari menuju kamar ayah mertuaku. Sesampainya di sana, duniaku terasa runtuh. Bahkan, tanganku yang hendak meraihnya seolah berhenti di udara. Aku seolah kehilangan seluruh tenagaku. Bapak, ucapku, tak mampu. Rasanya mulut ini mengeluarkan suara. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ayah mertua sudah terbujur kaku di atas ranjangnya. Mas, Bapak kenapa? Tadi malam kan Bapak baik-baik aja, Mas. Bapak bahkan pamit tidur sama kita, Mas. Tanyaku dengan linangan air mata yang tak dapat kubendung lagi. Mas Arman hanya menggeleng, seolah tak punya suara untuk menjawab pertanyaanku. Tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu, dan kebetulan pintu dalam keadaan terbuka. Karena tak mendengar jawaban, orang itu langsung masuk. Aku bahkan tak mengenali siapa suara itu. Ada apa? Ada apa ini? Tanyanya. Aku masih mematung, masih memandangi jasad ayah mertua. Astagfirullah, Mas, kenapa kamu, Mas? Kata orang itu sambil mengguncang tubuh mertuaku. Ternyata itu adalah paman Mas Arman atau adik ayah mertua. Kami semua panik, syok, dan tak bisa berbuat apa-apa. Iya, ayah mertuaku sudah berpulang dan kami tak tahu kapan beliau berpulang.
Tadi malam kondisinya baik-baik saja. Beliau tidak mengeluh sama sekali. Memang, akhir-akhir ini beliau kurang enak badan. Tapi sudah kami ajak berobat dan beliau mau. Tidak ngeyel seperti biasanya. Bahkan beliau pun minum obatnya tanpa harus diingatkan seperti biasanya. Beliau benar-benar berbeda akhir-akhir ini. Ya aku pikir beliau lebih sadar akan kesehatannya. Tapi siapa sangka, itu adalah tanda-tanda kalau beliau tak lama lagi menemani kami. Ada apa ini? Kenapa masku bisa meninggal seperti ini? Tanya paman suamiku sambil berteriak. Aku paham, dia pasti syok. Dia tidak mendengar kabar kakaknya sakit. Tapi tiba-tiba datang ke sini untuk berkunjung dan bercanda, malah mendapati kakaknya sudah terbujur kaku. Aku juga nggak tahu, paman. Aku mau bangunin bapak. Karena biasanya dia jam segini udah bangun. Tapi aku... Mas Arman bahkan tak mampu menjawab pertanyaan dari pamannya. Tak lama kemudian rumah sudah ramai. Aku bahkan sudah lupa detail kejadiannya seperti apa. Iya, aku seolah kehilangan ingatanku. Aku tak mampu memandangi jasad mertuaku yang sudah terbujur kaku dan ditutup kain jarik itu. Aku hanya bisa meminta maaf padanya. Ya, aku merasa banyak salah, belum bisa menjaganya dengan baik. Sehingga beliau berpulang pun kami tak ada yang tahu. Proses pemakaman pun berjalan dengan lancar, dibantu oleh keluarga dan tetangga. Acara tahlilan sampai 7 hari pun terlaksana, sesuai harapan kami. Semoga dengan doa dan keikhlasan kami semua, Bapak Mertua bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya robbal alamin. Kupikir musibah hanya tentang kepergian ayah mertua. Tidak, tepat 2 minggu. Iya, kalian tidak salah dengar. Tepat 2 minggu kepergian ayah mertua, tiba-tiba keluarga suamiku datang. Kupikir mereka seperti biasa bersilaturahmi, berkunjung, untuk melipur kami yang masih berduka. Tapi dugaan kami salah, salah besar. Arman, pertama kami ke sini untuk bersilaturahmi. Kami paham, kamu masih berduka. Tapi sebagai keluarga ayahmu, kami tidak bisa membiarkan ini lebih lama. Mungkin saatnya kamu tahu, ucap paman suamiku yang kemarin datang dan mengetahui kalau kakaknya meninggal dunia dan dia sangat syok. Hari ini dia datang bukan untuk berbelasungkawa, tapi untuk mengatakan ini. Arman, sebenarnya tanah yang kamu bangun ini, rumah ini, sebenarnya bukan semuanya hak bapakmu dan diberikan ke kamu. Ada hak kami juga di sini. Karena seperti yang kamu tahu, rumah ini kan dulu rumah kakek dan nenekmu, yaitu orang tua kami kan berarti. Itu artinya ada hak kami juga di sini. Kamu gak bisa seenaknya menguasai tanah ini sendirian. Ucap Paman Dharma. Untuk kedua kalinya, duniaku serasa runtuh. Setelah kepergian ayah mertua, hari ini aku dikejutkan lagi. Apa maksud Paman? Aku gak ngerti, Paman. Bukannya rumah ini hak aku. Yang bangun rumah ini kan aku. Dan Bapak udah nempati rumah kakek dan nenek kan lama. Sertifikat juga atas nama Bapak. Surat wasiat juga jelas atas nama aku kan. Bapak menyerahkan ke aku. Jadi gimana ceritanya? Di tanah ini ada hak kalian? Tanya Mas Arman. Kalimatnya sampai belibet. Mungkin dia sangat syok. Arman, ingat, ini adalah tanah orang tua kami. Itu artinya ada hak kami di sini. Kamu gak bisa seenaknya menguasai semuanya sendirian. Kami dulu diam saja karena takut sama bapakmu. Tapi sekarang bapakmu sudah gak ada. Saatnya kamu tahu. Tambah paman suamiku yang lainnya. Mas,
Aku nggak mimpi kan, Mas? Tanyaku dengan suara parau pada Mas Arman. Ya, aku sudah menangis dari tadi. Bahkan mataku pun masih bengkak bekas menangisi meninggalnya ayah mertuaku kemarin. Tapi hari ini aku dibuat menangis lagi oleh keluarga suamiku. Aku juga bingung sih. Aku nggak tahu. Yang aku tahu tanah ini punya bapak. Sertifikat juga atas nama bapak kok. Jawab Mas Arman. Ia pun terlihat menahan tangis juga. Arman, kamu itu cuman anak bapakmu. Kamu juga anak bungsu. Kamu gak punya hak atas rumah ini sepenuhnya. Di sini ada hak kami. Biar masalah ini cepat selesai, kamu jual saja tanah dan rumahmu ini. Terus uangnya kita bagi. Sesuai dengan hak masing-masing. Daripada ribet urusan ke depannya. Kata paman suamiku yang lain memberi usul. Gak bisa, Mas. Di tanah ini ada rumah kita. Pakai uang tabungan kita, Mas, selama menikah. Gak bisa dijual seenaknya, Mas. Ucapku pada Mas Arman. Iya, aku juga gak mau. Kamu tenang aja. Aku bakal selesaiin masalah ini. Akhirnya malam itu tak menemui jalan keluar. Mas Arman bertanya pada aparat setempat. Ketua RT, kepala dusun, bahkan sampai ke kepala desa. Bukti yang kami miliki hanyalah sertifikat pemberian ayah mertua yang atas nama ayah mertua dan sudah diwariskan ke suamiku, Mas Arman. Bukan, bukan kakak suamiku yang menuntut, tapi malah adik-adik dan kakak dari mendiang ayah mertua. Karena ayah mertuaku itu adalah orang tua yang adil, membagi warisan sesuai syariat Islam. Yang ia punya ia bagi rata kepada ketiga anak lelakinya. Dan tidak ada masalah antara suamiku dan saudara-saudaranya. Kami bermasalah malah sama paman dan pak di suamiku. Kami bahkan sampai sidang di balai desa. Kami semua didudukkan, menyerahkan bukti-bukti yang ada. Sementara dari pihak paman dan pak de suamiku mereka tidak punya bukti apa-apa. Tapi mereka tetap ngotot kalau tanah itu adalah tanah orang tua mereka dulu. Dan seharusnya dibagi rata kepada mereka juga. Bukan hanya ayah mertuaku yang dapat dan seenaknya diwariskan seluruhnya kepada suamiku. Akhirnya masih menemui jalan buntu, belum dapat jalan keluar. Tanah yang seharusnya sudah menjadi hak suamiku sekarang dipermasalahkan. Dan lebih menyakitkannya lagi, setelah di atas tanah itu kami bangun rumah. Rumah impian kami yang menghabiskan seluruh tabungan kami selama menikah. Aku sempat bertanya pada mereka, kenapa baru sekarang kalian ngomong seperti ini? Kenapa nggak dulu pas Bapak masih hidup? Kita malah bisa jelas semua masalahnya. Bapak bisa ngomong. Tanya aku sempat emosi waktu itu. Kami takut sama bapakmu. Bapakmu itu orangnya keras. Jawab salah satu paman suamiku. Di sini aku benar-benar merasa kecewa. Ya, mereka seolah mencari kesempatan. Giliran sudah ada rumah yang jauh lebih bagus daripada yang dulu dan pasti harga jualnya lebih mahal, mereka datang untuk meminta hak seenaknya. Tentu saja aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku akan terus memperjuangkan hakku dan suamiku di sini. Lebih janggalnya lagi dalam permasalahan ini, tiba-tiba banyak saksi yang didatangkan oleh pihak paman suamiku. Mereka mengatakan bahwa benar itu adalah tanah milik orang tua mereka di masa lalu dan seharusnya dibagi kepada anak-anaknya, bukan hanya kepada ayah mertua saja. Tapi lagi-lagi mereka tidak punya bukti tertulis. Mereka hanya punya bukti omongan saja dan katanya mereka saksi hidup. Tapi melihat dari usia mereka rasanya tidak masuk akal kalau mereka jadi saksi hidup. Ayah mertuaku saja wafat di usia 69 tahun. Sedangkan saksi hidup yang dihadirkan usianya jauh lebih muda daripada ayah mertua. Usianya 55 tahun. Kalaupun mungkin dia sudah lahir saat orang tua ayah mertua masih ada atau kakek masih ada,
Pastikan dia masih kecil, apa dia sudah mengerti masalah seperti ini? Aku semakin pusing sama semua masalah ini. Aku bahkan sampai turun berat badan 10 kilo. Yang tadinya 70 kilo jadi 60 kilo. Bagus sih, tapi kalau turun gara-gara stres rasanya benar-benar menyiksa. Mas, jujur aku nggak nyaman mas tinggal di sini. Aku pengen hidup tenang, ucapku setelah menjalani berbulan-bulan masalah ini. Sama sih, aku juga. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Setiap hari ada aja yang datang nyindir. Kita lewat juga disindir. Kita benar-benar nggak dihargai lagi di sini. Apa kita pindah aja? Tapi tetap kita pertahankan rumah ini. Sampai nanti benar-benar mereka punya bukti yang jelas. Kalau nggak punya bukti, aku nggak akan lepasin tanah ini sama mereka, kata Mas Arman. Akhirnya kami mengambil keputusan besar. Belum lama kami menempati rumah itu. Belum genap setahun bahkan. Kami harus pindah dari sana untuk mencari ketenangan. Ya walaupun ketenangan itu nggak akan pernah ada mungkin sebelum masalah ini selesai. Aku kemasi barang-barangku. Aku bawa semua barang-barang penting. Sebenarnya, aku berat banget ninggalin rumah ini. Rumah impian yang sudah kubangun dengan susah payah bersama suamiku, harus aku tinggalkan begitu saja setelah udah bisa kami tempati dan baru beberapa bulan kami tinggal di sini. Ayo sih, kata Mas Arman. Ia menarik tanganku. Ia tahu aku sangat berat meninggalkan rumah ini. Aku hanya mengangguk pasrah. Kami akhirnya mengontrak cukup jauh dari rumah kami sebelumnya. Ya, setidaknya di sini tidak akan ada orang-orang yang menyinggung masalah tanah itu. Kami serasa memulai hidup dari awal lagi. Aku harus menyisihkan gaji suamiku untuk membayar kontrakan. Yang nggak pernah kami lakukan sebelumnya. Karena dari awal menikah, aku tinggal bareng mertua, nggak ngerasain yang namanya bayar kontrakan tiap bulan. Suamiku tetap mengurus sawahnya, tetap mengurus kebunnya, karena penghasilan kami ya hanya dari sana. Kita mulai nabung lagi ya. Kalau misalnya tanah itu bukan rezeki kita, rumah itu bukan hak kita lagi, kita beli tanah lagi ya. Kita beli tanah sendiri, kata Mas Arman memberi semangat ke aku. Aku mengangguk pasrah, walau dalam hati aku belum rela sama sekali. Gak mudah, gak mudah aku bisa ngejalani semua ini. Apalagi kalau ingat perjuanganku dulu. Menabung receh demi receh agar bisa beli material untuk bangun rumah itu. Dan giliran rumahnya udah jadi malah mau diambil orang. Masalah ini pun belum menemui jalan keluar yang terbaik. Pihak keluarga suami belum bisa memberikan bukti-bukti yang nyata. Jadi kekuatan mereka masih sangat lemah. Tapi mereka tidak mau kalah, apalagi mengalah. Aku gak nyangka hubungan harmonis yang selama ini kami jalani tiba-tiba harus hancur seperti ini hanya karena sebidang tanah. Tidak terasa sudah 3 tahun aku mengontrak. Mengontrak di rumah yang cukup sederhana. Hanya berukuran 8 kali 6 meter. Makasih ya mas, kamu sabar selama ini. Maafin aku ya mas. Kalau keinginan aku untuk buat rumah tingkat 2 malah jadi kayak gini ujungnya. Kataku merasa bersalah. Kamu ngomong apa sih? Kamu gak salah kok. Semua ini tuh udah takdir. Kita jalani saja ya. Oh ya, kalau tabungan kita udah cukup, kita beli tanah sendiri ya. Kita bangun rumah di sana. Gak apa-apa rumahnya juga dari GRC atau papan. Yang penting kita gak ngontrak lagi. Kata Mas Arman. Tapi mas, uang kita belum banyak. Palingan kalau dapat tanah yang di dalam mas, bukan di pinggir jalan. Jawabku. Gak apa-apa. Kalau dapat yang di dalam kan malah tenang. Jauh dari jalan raya. Sepi. Kalau malam bisa tidur nyenyak. Jawabnya sambil tersenyum.
Iya, benar juga kata suamiku. Mungkin sekarang kami bukan butuh rumah yang di pinggir jalan dan ramai, tapi lebih dari itu. Yang kami butuhkan adalah kenyamanan. Mungkin dengan punya rumah yang agak masuk ke dalam bisa buat kami lebih tenang dan nyaman. Setelah berpikir matang dan mencari lokasi yang cocok, akhirnya kami membeli sebidang tanah. Karena kondisinya di dalam dan masih belukar, juga akses jalannya yang gak mudah, tanah itu dijual murah. Awalnya kami ragu, tapi Mas Arman terus meyakinkanku bahwa mungkin inilah rezeki yang Allah kirimkan untuk kami. Akhirnya aku dan suamiku sepakat untuk membeli tanah itu. Kami pun dapat tanah yang cukup luas. Bukan hanya bisa buat rumah, kami bisa berkebun juga di sana, bahkan berternak sekalian. Lihat sih, memang kelihatannya nggak mudah untuk kita buka. Tapi aku yakin kita akan lebih bahagia di sini. Kamu harus semangat ya, kamu harus dukung aku, kata Mas Arman. Akhirnya dengan sisa tabungan yang ada kami mulai membuka tanah itu. Semak belukar kami bersihkan, pohon-pohon yang tinggi yang besar kami jadikan kayunya untuk bangun rumah. Aku sangat-sangatlah bersyukur. Di tengah permasalahan yang bertubi-tubi aku hadapi, aku masih punya orang tua yang selalu mendukungku. Iya, aku masih punya orang tua yang sehat dan baik. Bapak dan ibuku membantu membangun rumah sederhana impian kami. Di tanah yang baru yang insya Allah tidak akan jadi sengketa siapapun. Rumah itu kami bangun sangat sederhana. Hanya dari GRC dan kayu-kayu hasil tebangan pohon yang ada di tanah itu. Rumah itu jadi dalam waktu 3 bulan. Alhamdulillah aku bersyukur. Bukan hanya rumah, tapi kami juga buat kandang kambing, kandang ayam, bahkan kami menyisakan lahan untuk buat kolam. Ya, kami mau beternak dan berkebun saja di sini. Tanahnya yang luas sangatlah mendukung. Tempatnya juga menjorok ke dalam, jadi cocok sekali. Alhamdulillah ya mas. Aku nggak nyangka mas, perjuangan kita bakalan sampai ke sini. Kupikir kita bakalan bahagia di rumah 2 lantai impian aku dulu. Ternyata Allah punya rencana yang lebih baik ya mas. Aku dan Mas Arman hidup lebih nyaman dari sebelumnya. Jauh dari hiruk-pikuk kebisingan kendaraan di pinggir jalan. Di sini lebih tenang dan nyaman. Hanya ada suara jangkrik, ayam berkokok, kambing mengembek, dan suara angin sepoi-sepoi. Oh ya mas, gimana masalah tanah itu? Apa kita relakan saja ya mas? Jujur meskipun kita hidup nyaman kayak gini masih ada yang menjanggalkan di hati, tanyaku. Iya sih kamu bener. Apa kita relakan aja ya? Tapi hak rumah tetap jadi hak kita. Karena kan kita juga bangun rumah itu dari nol, kata Mas Arman. Akhirnya kami mengumpulkan seluruh keluarga. Ya sekarang kami berpikir, hubungan keluarga mungkin tak akan bisa kembali seperti dulu. Tapi setidaknya mungkin lebih baik dari yang sekarang. Kami sekeluarga bermusyawarah, menemui kesepakatan bahwa tanah dan rumah itu akan dijual. Tapi yang akan dibagi kepada mereka hanya harga tanahnya saja. Sementara untuk rumah akan menjadi seluruhnya milik kami. Tapi waktu itu tetap saja ada yang protes. Dulu kan ada rumahnya, berarti di rumah kalian juga ada kami. Begitulah kata salah satu paman suamiku. Baik paman, aku akan hargai rumah itu. Tapi tentu sesuai dengan harganya ya. Rumah itu sudah lapuk, sudah tua. Tentu tidak akan berharga mahal seperti rumah kami yang baru dibangun dan permanen. Jadi kita akan tanya, berapa pantasnya harga rumah itu dulu? Ucapku dengan berani, dan suamiku mendukungku sepenuhnya. Akhirnya setelah berbulan-bulan, tanah dan rumah itu laku terjual. Kami sudah mengembalikan apa yang menjadi hak mereka katanya. Dan kami sudah mendapatkan apa yang menjadi hak kami. Ya, aku dan suamiku memilih jalan ini. Yang menurutku itu lebih baik. Kami ambil hikmahnya. Mungkin dengan begini, Allah mengajarkan bahwa
Kami jangan mudah berpuas diri dan berbangga diri dengan apa yang kami punya. Karena bisa saja Allah akan mengambil sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Karena sejatinya apa yang kami punya hanyalah titipan darinya. Gimana nih Bun, kisah kali ini? Sedih ya? Ada yang ngalamin hal yang sama gak sih? Udah semangat-semangatnya nih bangun tanah di atas tanah mertua atau orang tua. Karena ya berpikir gak akan ada masalah. Bangunlah rumah yang bagus. Giliran udah jadi, tiba-tiba ada yang datang minta bagian. Wah, wah, ada gak sih yang ngalamin masalah kayak gini? Boleh dong komen ya bun. Kalau ada kebangetan sih. Harusnya gak gitu kan caranya ya bun ya. Oke, mudah-mudahan gak ada sih yang ngalamin hal ini deh. Baiklah bunda, demikian kisahnya. Semoga suka ya dan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya bun, kalau punya masukan boleh dong kritik dengan bahasa yang menyenangkan hati ya. Terima kasih bunda.